hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan gak perlu performamu, tapi hatimu. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, dunia suka penampilan, Tuhan lihat hati. Kita hidup di dunia yang menilai dari apa yang kelihatan. Orang menilai dari prestasi, pencapaian, penampilan, bahkan dari panggung rohani yang tampak begitu luar biasa. Kita suka berkata, wah, orang itu luar biasa ya, pelayanannya keren, khotbahnya menggetarkan. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah tertarik pada performansmu, tapi pada hatimu. Ada banyak orang yang tampil baik di luar, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Matius 15 ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya, Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling banyak tampil, tapi orang yang paling tulus di hadapannya. Boleh katakan amin. Yang kedua, performa rohani tidak menjamin perkenanan Tuhan. Kita bisa hafal ayat firman Tuhan, aktif pelayanan, sibuk di gedung gereja, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan kisah Saul. Ia adalah raja pilihan manusia, gagah, tinggi, dan kelihatannya mampu. Tapi Tuhan menolaknya karena hatinya tidak taat. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Lihat, Saul tetap ingin terlihat beribadah dengan mempersembahkan korban, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku lebih menghargai ketaatanmu daripada pertunjukan rohanimu. Kadang kita pun begitu. Kita rajin tampil, tapi lupa menundukkan hati. Kita sibuk melayani Tuhan, tapi lupa bersekutu dengan Tuhan. Ingat, Tuhan gak butuh pertunjukan. Dia ingin kejujuran hati. Amin. Yang ketiga, Tuhan menemukan Daud bukan karena penampilan, tapi karena hati. Ketika Samuel mencari pengganti Saul, semua anak Isai tampil dengan performance yang begitu menawan. Tapi Tuhan berkata bukan dia. Sampai akhirnya Daud dipanggil. Seorang gembala muda, berdebu, ya tidak diperhitungkan. Tapi 1 Samuel 13:14 mencatat, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat Daud berbeda dan berkenan kepada Tuhan? Jawabannya bukan panggungnya, tapi hatinya, saudara. Ia bukan orang yang sempurna, ia pernah jatuh kok. Ia pernah berdosa, tapi setiap kali Daud jatuh, ia kembali bertobat dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Mazmur 51:19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan lebih senang hati yang remuk dan jujur daripada hati yang sombong tapi penuh topeng rohani. Yang keempat, hati yang diperhatikan Tuhan. Nah, kalau begitu, hati seperti apa yang Tuhan cari, yang Tuhan perhatikan? Yang pertama, hati yang tulus. Yesus memuji Nathanael dengan berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan menghargai kejujuranmu lebih daripada kemunafikan yang dibungkus rohani. Yang kedua, hati yang lembut dan mudah diubahkan. Yesaya 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin. Yang ketiga, hati yang taat. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taat bukan berarti sempurna, tapi setia melakukan yang benar meski tidak dilihat orang. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya benar menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Yang keempat, hati yang mengasihi. Seluruh hukum Taurat disimpulkan dalam satu kalimat. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, Tuhan ingin hatimu lebih dulu mencintai Dia, bukan panggung pelayananmu. Yang kelima, bagaimana kita melihat saat dunia minta tampil hebat,
Tapi Tuhan minta hati yang dekat. Kadang kita berpikir begini, untuk berkenan kepada Tuhan, kita harus tampil wow di depan orang. Tapi justru berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Artinya, Tuhan lebih menghargai air mata di kamar doa daripada tepuk tangan di panggung ibadah. Saudara, jangan kejar popularitas rohani, tapi kejar keintiman rohani. Tuhan tidak menilai dari berapa banyak orang menontonmu, tapi berapa dalam hatimu menyembahnya. Boleh katakan amin. Yang keenam, kita lihat, saudara, Tuhan cari hati, bukan topeng. Hari ini, mari saudara berhenti tampil demi kesan rohani. Tuhan tidak sedang mencari aktor di atas altar. Tuhan mencari penyembah-penyembah sejati, bukan yang sempurna, tapi yang sungguh-sungguh. Makanya Yohanes 4:23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. So hari ini mari kita tanya yuk sama diri kita, apakah saya ini sedang menyembah Tuhan atau menampilkan diriku? Apakah saya ini lebih sibuk memperbaiki panggung saya daripada hati saya? Apakah Tuhan masih menemukan ruang di dalam hati saya? Saudara, kalau belum, hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bertobat kembali. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, berdoalah. Bukan dengan performamu yang hebat, tapi berdoalah. Hancur hati, tidak Tuhan pandang hina. Kesimpulannya, Tuhan gak butuh performamu, tapi hatimu. Karena yang Tuhan lihat bukan siapa kamu di panggung, tapi siapa kamu di hadapannya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.